Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Anak-anak sekalian yang mahasiswa yang mengikuti mata kuliah metodologi penelitian. Ini kita memasuki pertemuan ke-6 ya. Pada pertemuan ke-6 ini kita akan membahas terkait dengan pengutipan, cara penulisan kutipan yang berasal dari berbagai sumber, baik itu online maupun dari buku-buku yang berupa dokumen. Secara khusus ya, kutipan kita adalah dengan menggunakan teknik sumber Turobian style. Turobian style ini sebagaimana saya sampaikan di sini, bahwa secara umum sejak tahun 2018 kalau tidak salah, Fakultas Syariah menggunakan model pengutipan Turobian style. Anak-anak bisa perhatikan Turobian style ini model pengutipannya sebagaimana dilihat pada berbagai skripsi maupun jurnal-jurnal ya, artikel-artikel yang ada di Fakultas Syariah secara umum menggunakan Turobian style. Turobian style ini kalau di dalam di Watch itu Anda bisa lihat, dibuka, lihat di bawah itu Turobian 6th edition ya. 6th edition. Sekarang Bapak ingin menyampaikan terkait Turobian style yang 9th edition, yang edisi ke-9. Nah, kalau di dalam lihat, Anda bisa lihat di referensi ya. Ketika Anda buka Word akan muncul apa begitu ya? American Psychological Association. Ada lagi Chicago, GOS, kemudian Harvard, ISO, MLA, kemudian lagi Turobian. Masih ada banyak lagi kalau berdasarkan aplikasi yang ada di Word kita. Ini Turobian style ini kita ambil karena agak ringkas, agak simple seperti itu dan mudah dipakai seperti itu. Ini berguna untuk supaya terdeteksi citasi begitu. Anda mengutip tulisan orang lain, penulis-penulis lain, terus Anda tampilkan misalnya di tulisan Anda. Maka dengan menggunakan format Turobian style ataupun format-format yang lain, ketika dia online didetek oleh Google, maka itu akan tercatat. Sehingga orang yang Anda kutip itu, tulisan yang Anda kutip itu tercatat bahwa tulisan dia sudah disitasi, sudah dikutip oleh Anda. Sehingga ada transaksi di situ. Transaksi dalam artian transaksi ilmiah bahwa tulisan orang itu sudah Anda kutip secara ilmiah, secara benar. Nah, itu untuk menghindari apa? Menghindari plagiat begitu. Ini berikut saya jelaskan. Nanti Anda juga bisa baca setelah perkuliahan selesai. Bahwa jenis-jenis kutipan ada yang disebut dengan short quotation atau citation. Tipe kutipan pendek ini masih dibedakan, ada lagi kutipan langsung ya, ada kutipan tidak langsung. Kemudian kutipan panjang atau kutipan, ada istilah lagi kutipan langsung tidak langsung. Ada kutipan panjang, long atau block quotation atau citation itu satu paragraf. Nah, menurut Turobian yang dimaksud dengan kutipan panjang adalah kutipan terhadap kalimat-kalimat yang berjumlah 5 baris atau lebih. Maka diketik dengan 10, ukurannya 10 atau 12 dengan spasi 1 atau 2. Kita harus membedakannya dengan menggunakan satu spasi kalau kita sudah mengutip tulisan kalimat lebih dari 5 baris. Ingat itu ya, lebih dari 5 baris.
Kutipan lebih dari satu paragraf, jika menggunakan kutipan lebih dari satu paragraf, dilakukan identifikasi menjorok ke dalam. Dia menjorok ke dalam itu dengan membuat garis pertama, paragraf kedua menjorok ke dalam sekitar 0,5 inci atau sekitar 6 ketukan di dalamnya. Ini contohnya. Kemudian lagi ada kutipan panjang dengan menggunakan parenthetical citation, yaitu Turobin memberi ruang pada model selain footnote, endnote yang secara teknis diberi istilah parenthetical citation model. Kutipan model parenthetical citation adalah dengan menaruh nama belakang penulis, tahun terbit, dan nomor halaman dalam tanda kurung, di mana masing-masing item informasi dibatasi oleh koma. Formatnya author last name, nama akhir ya, year of publication, fig numbers. Jika sejak awal penulis makalah atau tulisan ya termasuk skripsi dan lain sebagainya menggunakan model parenthetical citation, maka hal ini juga berlaku konsisten pada kutipan panjang di dalam makalah atau tulisan. Ini contohnya ya. Kemudian kutipan panjang menerapkan sistem spasi tunggal. Jika kutipan panjang adalah keseluruhan dari naskah asli, garis pertama harus menjorok ke dalam 1,5 sampai 2 inci atau di tab 2 kali. Nanti lihat contohnya. Kemudian informasi lagi, teknik mengutip sumber informasi. Turobian menciptakan dua gaya pengutipan yang berbeda, yaitu model daftar pustaka atau bibliography style ini ya. Kemudian model daftar rujukan atau referensi styles. Berikut uraian dari kedua model di atas. Model daftar pustaka atau bibliografi style itu adalah menggunakan catatan kaki, footnote di bawah halaman utama per lembar ya. Lembaran pertama pada halaman pertama kita mengutip halaman itu kita mengutip, maka kita harus meletakkan footnote. Ada lagi yang di catatan di akhir halaman. Nah, jadi halaman misalnya bab 1. Nah, di halaman terakhir dari bab itu baru diletakkan kutipan itu. Kutipan yang kita sumber-sumber yang kita peroleh itu kita tuliskan di akhir halaman. Di akhir halaman pertama bab 1, bab 2 atau bab 3 begitu. Kemudian lagi ada lagi modelnya daftar pustaka di akhir dokumen ya. Sebagaimana buku-buku yang kita temukan begitu ya, diletakkan di halaman akhir dokumen. Kasus dari model catatan ataupun daftar bisa bermacam-macam dan karena itu aturannya berbeda-beda. Tapi untuk memahami atau filosofi dasar catatan sumber informasi atau daftar literatur ini, catatan kutipan baik sebagai catatan kaki ataupun catatan akhir dari daftar pustaka atau daftar referensi harus mengandung dua unsur yang wajib begitu ya. Hierarki tanggung jawab, siapa yang bertanggung jawab, kemudian lagi informasi akses, dari mana diakses begitu. Ini adalah kalau siapa yang bertanggung jawab tentu adalah penulis atau pengarangnya. Kalau informasi akses itu dari mana diakses, maksudnya apa? Dari mana ada buku pengarangnya atau sumbernya online atau berupa dokumen dan lain sebagainya. Kemudian lagi ciri-ciri umum yang membedakan catatan kaki dari daftar pustaka antara lain adalah nama pertama dan kebalikannya. Jadi nama pertama itu ditulis misalnya Abdul Rohim, maka yang diletakkan adalah Rohim begitu kan. Kemudian lagi menjorok ke dalam dan kebalikannya, agak ke dalam. Kemudian penggunaan titik dan koma, pencantuman nomor halaman ataupun tidak. Ini ciri-ciri yang membedakan catatan kaki dari daftar pustaka antara lain begitu. Nanti bisa dilihat contoh teknik daftar pustaka ya. Ini bibliografi style. Untuk melihat model daftar pustaka maupun bisa juga dibuat ini contoh ya, contoh daftar pustaka, baik itu note ya, kita lihat ya, teknik daftar pustaka, bibliografi style, N itu kodenya adalah footnote, B adalah bibliografi.
Perlu diingat footnote itu letaknya di bawah halaman utama, maksudnya ketika kita ngutip pada halaman itu, maka footnote-nya catatan sumber itu kita letakkan di bawah. Kalau B itu bibliografi adalah diletakkan di akhir. Itu yang sering kita sebut dengan daftar pustaka. Oke, terus contoh, ini yang paling atas sources. Sources itu adalah sumber ya. Kemudian lagi sumber yang pertama adalah contohnya adalah buku. Buku, catatan nomor, kemudian nomor ini adalah ketika kita mengutip. Ini mengutip misalnya kita ini diklik insert ya. Insert, kemudian lagi cari. Ada footnote nggak di sana? Cara memasukkan footnote. Nanti Anda bisa pelajari lebih khusus terkait dengan footnote. Tapi saya fokus ke ini. Nah, ini ada insert footnote ya. Sorry, ada references footnote. Anda letakkan kursornya pada Carol misalnya di halaman ini ya, di halaman akhir ini. Terus apa? Insert footnote. Diklik. Maka dia akan muncul di bawah, tinggal memasukkan apa yang menjadi ini misalnya. Anda menuliskan ini di copy untuk sementara ini contoh memasukkan footnote ya. Nah, ini sudah jadi. Tapi ada yang lebih khusus lagi, nanti bisa dipelajari. Saya ingin menjelaskan terkait dengan kode note ya. Ini. Buku, sumbernya dari buku. One author. One author ini adalah satu pengarang, satu penulisnya. Penulisnya satu orang, maka contohnya adalah seperti ini. Ini angkanya, nomornya tadi yang ketika kita kutip. Jadi cara penulisnya begini. Inilah cara penulisan model Thoroughbane style terkait dengan ketika Anda mengutip dari satu buku. Jadi ada nama orangnya, kemudian lagi nama judul buku, kemudian ada kurung ya, nama kota penerbitnya, kemudian nama penerbitnya, koma, tahun terbitnya, dan halamannya. Bagaimana kalau lebih dari satu halaman? Maka cukup ditambah 1, 5, 4 begitu. Oke, bagaimana kalau misalnya penulisan di daftar pustaka, di bibliografi? Nah, maka dibalik dia. Awal namanya adalah Carol Fairbanks. Ya. Maka dibalik Fairbanks, Carol. Kemudian judulnya tidak berubah. Kemudian lagi tidak ada pakai kurung dah. Langsung begitu. Langsung kota, kemudian lagi nama penerbit, kemudian lagi tahun terbit. Nah, ini kalau yang kedua contoh 2 atau 3 pengarang ya. 2 atau 3 pengarang. Oke, ini nomor kutipan, ada nomor 2 misalnya. Marjorie Eskevi, Maggie Rice, and Michael F. Fizzi. Judulnya Occupation Therapy in the Promotion of Health and Wellness. Jadi ketika dijadikan note, jadi footnote itu, maka ada kurung sebagaimana yang di atas tadi ini, halamannya lebih dari 1 halaman begitu. Kalau dia menjadi bibliografi atau daftar pustaka, maka apa yang ini? Penulis pertama dikedepankan yang nama akhirnya Skeva Marjorie titik koma Maggie Rice tetap tidak berubah and Michael F. Fizzi dengan Chicago American Medical Association and 2010. Ini menjadi autornya atau pengarangnya lebih dari 2 orang ya, 2 atau 3 orang. Ini contoh pengarangnya lebih dari 4 orang, 4 atau lebih pengarang ya. Maka kita bisa lihat sama ini
kalau note-nya nama lengkapnya, kemudian tidak ada lagi nama 4 orang itu tidak ada, cuman ditambah et al. Jadi satu orang pengarang yang paling depan, yang ininya ya, satu orang pengarang yang paling depan, et al. The social organization of sexuality, sexual practices in the United States. Chicago, University of Chicago Press ini. Ini note ya, catatan kaki. Kemudian lagi untuk bibliografi, kita yang nama akhir dari Edward itu tadi saya contoh, Edward O. Lauman et al. Jadi Lauman di depan, Edward O, koma. Ini ditulis semua kalau di bibliografi. Ketika di di daftar pustaka. Ada lagi yang ketika ada editor Tom Regent and Animal Sacrifice. Sebentar ya. Kita lanjutkan setelah ini.